Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Melalui pembelajaran ini, kita akan mengenal berbagai jenis badan usaha dan perannya dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Simak baik-baik ya. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis yang didirikan untuk menjalankan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, berikutnya terdapat ciri-ciri badan usaha, antara lain yaitu bertujuan mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja, serta aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Selanjutnya, fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Yang kedua, fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha dibagi menjadi 5. Yang pertama, badan usaha ekstraktif yaitu badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung. Contohnya pertambangan, penebangan kayu, perikanan laut. Yang kedua, badan usaha agraris yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah alam, contohnya pertanian, peternakan, dan perkebunan. Yang ketiga, badan usaha industri yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya industri logam dan tekstil. Yang keempat, badan usaha perdagangan yaitu badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya supermarket, pedagang eceran. Yang kelima, badan usaha jasa yaitu badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contohnya salon, bengkel, dan notaris. Berikutnya berdasarkan kepemilikan modal. Ditinjau dari kepemilikan modal, badan usaha dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD). Yuk, simak penjelasannya. Pengertian BUMN. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, di mana seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara. Ciri-ciri BUMN. Yang pertama, dikuasai dan diawasi oleh pemerintah. Yang kedua, modalnya berasal dari kekayaan negara. Yang ketiga, kegiatannya melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Bentuk-bentuk BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perusahaan umum (Perum), yang kedua, perusahaan perseroan (Persero). Perusahaan umum adalah perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Kelebihannya, fokus pada pelayanan publik di sektor-sektor yang penting. Kekurangannya, inefisiensi karena tidak adanya perusahaan saingan. Contoh Perum yang pertama yaitu Jasa Tirta. Perum di bidang pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, Perhutani. Perum di bidang kehutanan dengan mengelola sumber daya hutan negara. Yang ketiga, Bulog. Perum yang bergerak di bidang logistik pangan. Perusahaan perseroan adalah perusahaan negara yang modal sahamnya paling sedikit 51% dimiliki pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Kelebihannya, mencari keuntungan dan memberi pelayanan umum. Kekurangannya, tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawai berstatus pegawai swasta.
Contoh Persero, yang pertama yaitu ada Pertamina, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. Yang kedua ada PLN, perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Yang ketiga ada Telkom, perusahaan yang bergerak di bidang jasa TIK dan jaringan telekomunikasi. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok. BUMS berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengelola sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apa saja ya bentuk-bentuk BUMS? Yang pertama yaitu badan usaha perseorangan. Badan usaha yang dimiliki oleh satu orang yang menanggung seluruh risiko dan tanggung jawab usaha. Kelebihannya, mudah didirikan, keputusan cepat, dan pajak rendah. Kekurangannya, modal terbatas dan tanggung jawab tidak terbatas. Contohnya yaitu warung makan, toko kelontong, atau usaha online pribadi. Berikutnya yaitu ada firma, persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama menjalankan usaha di bawah satu nama. Kelebihannya, modal lebih besar, kerja dibagi sesuai keahlian, lebih dipercaya bank. Kekurangannya, tanggung jawab tidak terbatas dan usaha bisa bubar jika salah satu anggota keluar atau meninggal. Contohnya, firma hukum lubis, Santosa, Maramis, firma akuntan. Berikutnya yaitu CV. CV adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan sekutu aktif yang menjalankan usaha dan pasif sebagai penanam modal. Kelebihannya, modal lebih besar. Kekurangannya, sekutu pasif tidak ikut mengelola usaha. Contohnya, CV Sumber Rezeki, CV Mitra Abadi, dan CV Jaya Mandiri. Yang terakhir yaitu ada PT. PT adalah badan usaha berbadan hukum dengan modal dari saham. Pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Kelebihannya, modal mudah berkembang. Kekurangannya, biaya pendirian besar. Contohnya yaitu PT Astra International, PT Sido Muncul, dan PT Unilever. Berikutnya terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan utama BUMD yaitu yang pertama, meningkatkan perekonomian daerah. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikutnya ada ciri-ciri BUMD. Yang pertama, didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang kedua, modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang ketiga, dikelola dengan prinsip bisnis yang baik, bukan bagian organisasi pemerintah daerah. Berikutnya yaitu terdapat contoh BUMD. Yang pertama, Bank Jateng, Transjakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, dan Petrogas Jatim Utama. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Lalu, apakah peran mereka bagi perekonomian nasional? Nah, peran BUMN meliputi melayani kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta, sumber penerimaan negara berasal dari pajak, dan penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. Nah, berikutnya terdapat peran BUMS, meliputi membuka cabang produksi yang tidak ditangani pemerintah, partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Lalu, terdapat peran BUMD, yaitu yang pertama, meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah, yang kedua, membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional, dan yang ketiga, mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Semoga teman-teman bisa memahami materinya dengan baik dan semakin semangat belajar. Sekian, terima kasih sudah menonton.